Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan bimbingan dari fasilitator Ibu Nurmala Sari Dewi SPD dan pengajar praktik Bapak Suyatno SPDI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi 2.3.A.6 demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaches. Grant 1999. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. Coaching dengan alur Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. 2. Reality, hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. 3. Option, pilihan. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. 4. Will, keinginan untuk maju. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, memaparkan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan bimbingan fasilitator Nurmala Sari Dewi SPD, pengajar praktik Bapak Endar Priyo Sulistyo SPD, dan pengajar praktik Suyatno SPDI. Berikut kegiatan coaching hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Wiwi Pujiastuti, akan berperan sebagai pengamat. Saya Analisa, sekarang saya berperan sebagai coaching. Dan saya Tata Rimalati berperan sebagai coach. Baik, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang
akan saya tanyakan kepada Ibu Tatar selaku coach. Hal ini berkenaan dengan rubrik yang ingin saya kembangkan terkait kompetensi seorang coach. Yang pertama, Bu, yang akan saya amati ialah alur Tirta pada kegiatan coaching ini, meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak semua pada kegiatan coaching yang dilakukan. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Ibu Tatar selaku coach. Kalau boleh tahu, Bu Tatar, pada kegiatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau untuk kesempatan kali ini, saya sebenarnya ingin mengembangkan ketiganya, Bu. Kehadiran penuh, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, Bu, mana yang hari ini akan secara spesifik ingin diobservasi? Kalau yang spesifiknya mungkin mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot ini nanti saya sesuaikan dengan alur Tirta untuk tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan saya mampu menggunakan dan menerapkan pertanyaan berbobot sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik. Selanjutnya nih Bu Tatar, Ya. apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya itu pertama, ketika pertanyaan berbobot itu diajukan sesuai alur Tirta, saya bisa mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahan yang sedang dihadapi dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kedua, untuk bisa memaksimalkan potensi coaching agar bisa memunculkan ide-ide kreatif. Apabila mudah-mudahan kalau ada permasalahan lagi, si coaching ini bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai pribadi guru yang penuh, yang kreatif dan kompetensi. Itu, Bu. Oke, ini akan saya catat. Ya. Bu Tatar, Bu Analisa, nantinya Bu Analisa sebagai coaching diharapkan jadi keinginan Bu Tatar ini mengharapkan agar Ibu Analisa selaku coaching nantinya akan mendapatkan solusi dan memunculkan ide-ide yang kreatif. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Tatar dan Ibu Analisa. Silahkan. Ya, selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Begini, Bu, tadi malam kan Ibu ada WA saya. Nah, untuk bertemu dengan saya di ruang guru ini. Nah, apakah Ibu mau memberitahukan kepada saya apa yang sebenarnya yang sedang Ibu hadapi? Penasaran saya lah, Bu. Jadi Ibu kira-kira ada waktu nggak, Bu? Takutnya saya lama gitu ngomongnya, Ibu. Ada, kan kita lowong juga ini. Saya belum masuk, nanti saya masuknya sekitar setelah istirahat, Bu. Jadi sekitar 15 menit ini kita ada waktu lah. Baik, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya bercerita pada pagi ini. Jadi begini, Bu, saya itu kayak ada perasaan jengkel gitu, Bu. Jadi kemarin itu kan, Bu, di sekolah itu pas jam pagi itu tiba-tiba pengawas itu datang, Bu, dan dia langsung masuk aja ke kelas saya, nanyain RPP. Nah, saya kan kaget, Bu, nggak ada jadwal supervisi, tapi pengawasnya malah datang dadakan. Saya nggak nyiapin apa-apa, jadi saya agak jengkel gitu, Bu. Terus saya menyambut beliau juga dengan tidak sepenuh hati, gitu, menerima dia di kelas, gitu, Bu. Iya. Barangkali saya belum datang saat itu kemarin ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira, Bu, ya, kan Ibu sampai WA saya, sampai kita berbincang-bincang gini. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan di akhir pembicaraan kita ini? Apa yang bisa saya bantu? Nah, itu kan sampai Ibu meminta. Biar saya tahu tanggung jawab saya apa. Jadi begini, Bu, tujuan saya curhat sama Ibu ya, Bu, ya, anggap curhat aja ya, Bu, ya. Jadi saya tuh
merasa nggak benar gitu perlakuan saya kemarin itu. Saya ingin mendapatkan solusi, Ibu, gimana ya Bu ya? Iya. Nah, supaya perasaan saya yang ada yang saya simpan ini tidak lagi mengganggu aktivitas saya sebagai guru mengajar gitu. Saya ingin mendapatkan solusi dan hati saya tenang gitu. Iya. Selain curhat juga ingin mendapatkan solusi kan Bu. Iya. Dari pengalaman Ibu selaku kita kan sudah lama berkawan sebagai guru di sini, pernah nggak Ibu mengalami pengalaman ini sebelumnya? Kalau sebelumnya sih nggak pernah Bu. Iya. Biasa kan kalau ada supervisi biasa dari kepala sekolah ya Bu ya, kita Iya. kemarin biasanya paling nggak dikasih tahu oh kita mau supervisi. Jadi kita sebagai guru bisa menyiapkan apa sih yang harus kita siapkan supaya nggak kelihatan gimana gitu Bu ngajarnya. Harusnya ada jadwalnya gitu. Iya. Kalau menurut Ibu pribadi selaku guru ya, bagaimana seharusnya pelaksanaan supervisi itu? Kalau menurut saya ya, Ya. Bu, sebaiknya supervisi itu kan dilakukan paling tidak yang mau disupervisi itu memberitahu bahwa dia akan datang. Ya. Nah, untuk apa? Supaya saya juga siap-siap, baik perangkat mengajar saya, atau kita mau siapin konsumsi kan nggak tahu kan Bu. Iya. Nah, kalau dadakan begini, saya nggak nyiapin apa-apa di kelas gitu. Jadi agak jengkel juga Bu kemarin. Pengawas yang datang gitu. Apalagi kalau hari hujan Bu ya. Iya, sama tuh kan saya pas nggak turun ya. Iya. Oke, kemudian Bu, kira-kira Bu, nah, penyebab permasalahan Ibu yang hadapi kemarin itu apa yang sampai ya tidak menyiapkan FPP segala macam? Jadi begini Bu, saya itu kan punya anak kecil ya Bu ya. Jadi sebenarnya RPP itu sudah saya buat, Iya. tapi masih di dalam laptop, masih di perangkat saya. Jadi saya belum sempat ngeprint untuk tahun ajaran ini. Yang semester ini belum saya print. Saya pikir kan mau ngeprint di rumah. Atau di kantor kalau nggak sempat ya Bu ya. Ya, ternyata printer yang di rumah itu rusak Bu. Nah saya pikir kan bisa aja nanti ngeprint di sekolah. Pengawasnya datang dan itu belum saya print. Itu sebenarnya saya sudah bikin sih Bu. Iya. Cuma belum print aja. Gitu. Jadi begitu pula. Berarti kalau dari saya dengar jawaban Ibu ini, Ibu itu sudah sebenarnya memahami penyebab permasalahan Ibu yang kemarin. Menurut Ibu, nah, supaya hal ini tidak terjadi lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Sebaiknya sih ya Bu, sebagai seorang guru, mau dinilai, mau dilihat atau enggak, kita memang harus sudah menyiapkan itu. Paling tidak 1 hari sebelum kita ngajar ya Bu. Nah, saya kemarin kan nggak besok ngajar, hari ini baru ngeprint. Mungkin salah saya Bu ya, karena tidak siap-siap. Berarti saya belum, sebagai guru saya belum profesional gitu ya Bu ya. Enggak juga Bu. Tapi kan itu ya nggak apa-apa aja Bu, kita wajar selaku manusia. Nah, sedangkan untuk masalah yang kemarin, apakah Ibu sudah memikirkan solusi yang akan dilakukan? Saya sih rencananya Bu mau minta maaf sama pengawas yang datang itu, karena mungkin penyambutan saya ya kurang enak ya Bu ya. Iya. Agak jengkel gitu, mukanya gimana ditekuk gitu. Mungkin yang saya akan lakukan adalah minta maaf, terutama kepada pengawas yang berkunjung kemarin. Kalau memang saya bisa temuin langsung, saya akan temuin langsung Bu. Iya. Tapi seandainya beliau sibuk, karena kita sama-sama tahu ya Bu ya, pengawas itu jarang ada di kantor. Beliau sibuk. Mungkin kalau beliau tidak bisa ditemuin, saya akan hubungin beliau lewat WhatsApp. Iya. Jadi dari apa yang Ibu katakan, kelihatannya Ibu sudah bisa memilah, ya. Solusi yang Ibu ambil sudah bisa dibedakan, yaitu solusi pertama Ibu akan menyiapkan RPP, ada tidaknya pengawas, itu untuk agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Kemudian untuk memperbaiki hubungan kita dengan pengawas, silaturahmi kita Ibu akan meminta maaf. Tapi ini kan rencana selalu ada hambatan Bu. Apakah Ibu bisa mengatakan jenis hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi dalam
melakukan rencana ibu ini? Yang pertama mungkin yang menemui langsung itu ya Bu, Iya. ya, karena beliau sangat sibuk. Mungkin itu sih hambatannya Bu. Karena Itu ya. karena pengawas itu kan sangat sibuk Bu. Saya takutnya beliau nggak bisa ditemuin gitu. Terus hambatan selanjutnya saya khawatirnya beliau nggak mau menerima saya Bu. Takutnya sudah kecewa gitu. Iya, ya tidak apa-apa Bu. Yang penting kan ibu sudah berusaha. Tetapi kan kalau seperti ini kelihatannya ibu perlu bantuan kelihatannya. Bisa saya tahu siapa yang akan ibu ajak untuk membantu ibu, khususnya dalam menjalin silaturahmi dengan pengawas? Mungkin kepala sekolah kali Bu ya. Iya. Atau kalau kepala sekolah juga tidak bisa, mungkin saya akan minta teman saya Bu, sesama guru. Iya. Untuk menemani saya supaya saya tidak datang sendiri begitu Bu. Saya takut juga gugup nanti kan di sana. Iya. Jadi mungkin saya akan ditemanin kepala sekolah atau rekan saya guru Bu. Iya. Untuk bersama-sama datang ke tempat beliau. Kemudian Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Mungkin besok kali Bu ya, agar Besok lebih cepat ya. lebih baik supaya masalahnya clear dan hati saya juga tenang gitu. Hati tenang. Jadi mengajarnya Ya, juga mengajarnya tenang juga. Iya. Anak-anak juga senang. Ya, saya harap pembicaraan kita ini bisa membantu Ibu ya menemukan solusinya. Tapi itu harapan saya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah Ibu sudah mendapatkan hasil dari perbincangan kita yang sebentar ini Bu? paling tidak saya sudah agak lega sedikit ya Bu Iya. ya, karena ada teman bicara, berbagi bagaimana menentukan solusi, apa sudah benar versi saya gitu Bu. Alhamdulillah agak tenang sih Bu. Saya mendapatkan solusinya. Itu pertama saya harus memang mendatangi pengawas yang bersangkutan untuk minta maaf. Kemudian mungkin saya akan melengkapi perangkat ajar saya, mungkin berupa RPP sebelum saya dinilai atau disupervisi. Saya harus sudah siap walaupun tidak didatangi gitu Bu, sebagai seorang guru. Ya. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan saya, membantu saya dalam untuk masalah kali ini. Ya, sama-sama Bu. Barangkali nanti juga mungkin mengalami masalah yang sama dengan Ibu. Nah, dengan berbincang ini juga menemukan solusi untuk saya sendiri. Bagaimana cara mengatasi masalah misalnya kan kita dengan pengawas, dengan rekan-rekan yang lain. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu juga telah mempercayakan saya untuk membantu Ibu mencari solusi yang baik untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Oh ya, kita sudah mau masuk ini Bu. Ya, saya permisi dulu. Makasih banyak ya Bu. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih buat praktik coachingnya Bu Tatar, Bu Analisa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk Bu Tatar selaku coach. Iya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu percakapan coaching yang barusan dilakukan. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah nampak semua. Jadi di checklist saya ini semua sudah tercentang. Mulai dari tujuannya di awal tadi nampak, lalu identifikasi juga nampak, rencana aksinya juga nampak, dan sampai di tanggung jawab semua nampak berurutan dan jelas. Jadi untuk alur Tirta semua sudah tercapai. Yang kedua Bu, tadi di awal Ibu Tatar mengemukakan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah nampak sekali Bu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Tatar ajukan tadi sudah masuk dalam pertanyaan berbobot yang mengarahkan Ibu Analisa selaku coaches untuk bisa menemukan solusi dan meningkatkan potensi yang ada di diri Ibu. Jadi Ibu Analisa bisa menemukan pemecahan dari permasalahannya ya, luar biasa. Selanjutnya nih buat Bu Tatar selaku coach, saya ingin bertanya Bu, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan?
Yang menjadi indikatornya itu ada 2, Bu. Pertama, Bu analisa bisa mengambil keputusan, kesadaran diri bahwa memang harus bertanggung jawab selaku guru. Jadi menyiapkan RPP, baik ada atau tidaknya pengawas. Kemudian juga kesadaran sosial, di mana Bu analisa berinisiatif, sudah bisa mengungkapkan ide kreatifnya untuk melakukan inisiatif menemui pengawas, sehingga hubungan silaturahmi ini bisa tetap terjalin. Jadi ide-ide kreatif yang muncul ini bisa muncul melalui alur pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, yang kedua, ya, adanya proses bahwa Bu analisa ini bisa menunjukkan potensi dirinya. Yang awalnya penuh dengan emosi ya Bu ya pada awal tadi. Nah, kemudian setelah beliau tenang, beliau bisa menemukan potensi dirinya sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu Bu. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya ada Bu, Bu Tatar ya. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching, sudah tahu nih perasaannya bagaimana menjadi coach ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya coaching. Nah, sebagai seorang coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Karena tadi kan pertanyaan berbobot nih, yang kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Presence begitu, kehadiran aktif, kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Sebab pertanyaan berbobot itu kelihatannya kalau tidak diimbangi dengan presence dan juga kompetensi yang lainnya yaitu mendengarkan aktif, itu kelihatannya bisa lepas dari jalurnya. Itu yang mungkin saya kembangkan sehingga pada kegiatan coaching berikutnya saya bisa menyeimbangkan penggunaan ketiga kompetensi ini. Jadi pertanyaan berbobot, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif bisa saya terapkan secara seimbang dan selaras. Itu Bu. Wah, luar biasa. Baik Ibu Tatar, Ibu analisa, terima kasih. Ini waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat, kegiatan coachingnya sudah luar biasa. Terakhir saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Ibu Mariani berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti, berperan sebagai coach. Dan saya Tatar Malati sebagai coaching. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Wiwi berkenaan dengan rubrik yang ingin saya kembangkan terkait kompetensi seorang coach. Yang akan saya amati ialah alur Tirta pada kegiatan coaching ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada kegiatan coaching yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kompetensi yang dimiliki Ibu selaku coach, kalau boleh tahu Ibu Wiwi pada kegiatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu Mariani. Pada kesempatan kali ini, yang ingin dikembangkan dalam kompetensi coaching itu tentunya ada 3, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang ingin saya observasi ialah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Selanjutnya indikator apa
untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Wiwi. Baik, indikator ketercapaian yang saya harapkan ialah mampu memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci, solusi yang berasal dari diri Koci sendiri, dan juga bisa memunculkan ide-ide baru sebagai peningkatan atas kompetensi diri Koci. Oke, ini akan saya catat. Berarti nanti Ibu Wiwi ingin nantinya Ibu Tatar selaku Koci mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu Bu Wiwi ya? Oke, waktu selanjutnya kita akan persilahkan kepada Ibu Wiwi selaku coach dan Ibu Tatar selaku Koci. Persilahkan. Selamat pagi Bu Tatar, apa kabar? Baik Bu, ya, selamat pagi juga. Nah, tapi sebaik-baiknya perasaan saya yang kurang baik. Baik, terima kasih nih Bu Tatar bisa datang ke sini. Kita akan melakukan coaching selama kurang lebih 20 menit. Dan untuk diketahui Bu bahwa sesi coaching kita kali ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Baik Bu, untuk memulai pembahasan kita, mau ngomongin apa nih? Tadi kan saya bilang perasaan saya lagi kurang baik kan? Ya, sebenarnya saya sedang bingung Bu dengan masalah yang sedang saya hadapi selaku wali kelas saat ini. Itu yang bikin bingung, yang bikin perasaan saya kurang baik. Ada apa nih Bu? Kenapa dengan pekerjaan Ibu? Ya. Begini Bu, di tahun pelajaran ini saya kan mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di kelas 10 IPS. Semester ini agak kewalahan sedikit mengatasi perilaku mereka di kelas. Beberapa dari murid saya ini jarang hadir Bu di sekolah, jarang hadir ke sekolah. Nah, kalau nggak hadirnya itu akibat sakit, akibat izin, kan masih bisa kita toleransi. Ini nggak hadirnya tanpa keterangan lagi. Nah itu sudah dipanggil anak-anak yang untuk dinasihati, tapi tetap saja mereka menggunakan kesalahan mereka itu. Jadi rasanya nasihat saya ini masuk telinga kiri, keluar telinga kiri itu juga nggak masuk. Waduh, oke. Sebelum kita lanjutkan Bu ya, dari permasalahan yang tadi Ibu kemukakan, Ibu pengennya nih akhirnya dari pembicaraan kita tuh nanti tujuannya apa yang bisa Ibu dapatkan di akhir pembicaraan nanti? Saya ingin menemukan solusi Bu atas masalah saya selaku wali kelas ini. Rasanya agak terbeban saya dengan tugas tambahan saya selaku wali kelas. Apalagi kalau misalnya kalau kita saat ngobrol di kantor kan dengar keluhan guru-guru tentang murid di kelas saya, ya itu rasanya gimana tuh Bu? Itu rasanya. Jadi pengen ketemu solusi lah yang terbaik. Baik, saya memahami Bu perasaan Ibu karena saya juga guru. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi tadi Ibu mengemukakan bahwa permasalahannya adalah Ibu Tatar selaku wali kelas merasa kebingungan menghadapi beberapa orang siswa yang sering tidak hadir tanpa keterangan di kelas. Baik Bu. Apa sih Bu? Apa sih Bu ya? Kendala yang Ibu hadapi kok sampai siswanya tuh nggak bisa dihubungi Bu? Apa kendalanya Bu? Kendalanya kan mereka banyak tinggal di barak kan Bu. Nah, tinggal di barak. Jadi kita nih susah menghubungi orang lain selain mereka. Kita hubungi anaknya, nah barangkali HP-nya silent atau HP-nya memang sengaja dinonaktifkan untuk kita, padahal status WA-nya aktif. Nah, itu yang bikin kendalanya Bu. Orang tuanya karena di barak juga. Iya, kan tinggal di barak sendiri Bu. Tidak bisa ada yang dihubungi gitu ya Bu ya orang tuanya. Bahkan terkadang orang tuanya juga menanyakan ke saya, anaknya turun enggak? Nah itu, karena orang tuanya menghubungi anaknya juga susah. Ya anak SMA Bu. Iya.
Oke, sebenarnya nih Ibu, ideal yang Ibu harapkan tuh seperti apa, Bu? Inginnya saya ini anak-anak di kelas 10, apalagi kelas 10 IPS ini ya, apalagi masih kelas 10 Bu, ini menjadi murid yang disiplin, bertanggung jawab, hormat, sopan terhadap orang lain, terhadap guru, kemudian semangat dalam belajar. Ya, impian semua guru kan. Nah, itu. Ya, sama dengan guru-guru lain. Apalagi kan mereka ini banyak yang jauh dari orang tua. Ibu tahu sendiri kan sekolah kita ini muridnya sebagian besar kan dari daerah, dari luar kota Palangkaraya. Ya, mereka kan sampai bela-bela tinggal di barak, bahkan ada yang tinggal dengan orang lain supaya bisa sekolah di Palangkaraya. Ya, mereka tuh kayaknya kurang bersyukur gitu Bu. Sudah diizinkan sekolah di Palangkaraya, sudah diberi kesempatan fasilitasi oleh orang tua agar bisa sekolah di Palangkaraya, itu sih Bu. Jadi inginnya mereka tuh menjadi pelajar yang baik lah. Baik, jadi tadi Ibu sudah mengemukakan kendalanya, Iya. lalu Ibu sudah kepengennya kayak apa idealnya. Menurut Ibu nih dari permasalahan Ibu, apakah bagaimana bentuk solusi menghadapi kendala ini agar bisa mencapai situasi yang ideal? Sebenarnya ya Bu ya, yang memang dari semua murid yang bermasalah ini yang jarang hadir itu, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa tindakan. Dari sekitar berapa orang kemarin ya, sekitar 4 ya. Dari 4 orang ini, 3 ini sudah ada lah perubahan, sudah ada perubahan mereka pada saat saya nasihati. Cuma satu orang ini yang bandelnya itu ya susah dinasihati. Ya, jadi khawatirnya gara-gara si satu orang ini, yang 3 yang lain yang sudah kita nasihati, sudah mulai menunjukkan perbaikannya, komat lagi, mundur lagi. Nah, itu untuk yang satu orang ini yang memang ya saya memerlukan bantuan Ibu. Untuk satu orang siswa ini. Baik. Memang kemarin saat kita mengikuti pelatihan kan ada tentang segitiga restitusi ya Bu ya. Oh ya. Tentang segitiga restitusi itu. Ya maunya sih mau menerapkan ke anak ini, Sidiki namanya. Baik. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan gitu ya. Iya. Jadi maunya saya mau menerapkan strategi segitiga restitusi yang kita baru pelajari kan. Itu untuk mengatasi, ya bukannya mengatasi ya, membantu si Diki ini menemukan motivasi dari dirinya sendiri, agar dia itu bisa memperbaiki kelakuannya, agar dia bisa lebih rajin lagi. Sebenarnya anak ini rajin waktu semester kemarin ya, tapi karena dia itu tinggalnya sekarang di barak, kemarin semester kemarin kelihatannya diikut wali. Tapi karena pengen mandiri katanya, dia itu akhirnya memilih untuk tinggal di barak. Nah, kelihatannya pada saat dia tinggal di barak, karena jauh dari pengawasan orang dewasa ya Bu ya, jadi motivasinya ini kurang. Sehingga saya pikir penggunaan segitiga restitusi ini bagus lah, cocok untuk anak ini. Sebab kan kalau dari yang kita pelajari Bu ya, waktu pertemuan minggu kemarin itu segitiga restitusi itu kan berusaha untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid itu sendiri kan, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain dia akan menolak, tapi kalau dari dia sendiri yang berkomitmen, ada kemungkinan dia akan memperbaiki dirinya lebih baik. Itu Bu. Baik. Jadi Ibu mengemukakan bahwa untuk mengatasi ketidakhadiran siswa, ini Ibu akan melaksanakan strategi restitusi yang akan memunculkan solusi dan komitmen dari diri siswa itu sendiri. Wah, luar biasa ini Bu, luar biasa. Nah, menurut Ibu kapan nih mau dilaksanakan nih strateginya? Mau saya sih secepatnya. Tapi pertama-tama dulu saya mungkin akan menghubungi orang tuanya ya, untuk memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saya akan melakukan suatu tindakan kepada anaknya, sehingga antara saya dan orang tua itu
ada kerjasama. Nah, itu. Jadi mungkin saya akan panggil anaknya 2 hari nanti. Nah, sambil saya akan mempersiapkan diri dulu. Saya merancang dulu, merancang dulu ini apa yang ditanyakan kepada anak itu. Kemudian saya akan tanya dengan guru-guru lain apa yang kehendak mereka terhadap si Diki ini, sehingga nanti si Dikinya bisa berpikir setelah mendengar dari orang tuanya apa keinginan orang tuanya, dari guru-guru, teman dan saya sendiri, dia bisa berpikir apa yang sebenarnya yang harus dia lakukan untuk memotivasi dirinya. Itu, Bu. Baik, jadi dalam 2 hari ke depan Ibu akan melaksanakan strategi ini yang luar biasa ini. Nah, sampai di titik ini Bu Tatar, hal apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Hal yang saya dapat, ya saya menemukan teman bicara. Karena kadang-kadang kan kita ini susah untuk menemukan teman bicara kan, Bu. Nah, apalagi dengan Ibu tadi dari pembicaraan kita, dan karena Ibu mendukung, kelihatannya ya, mendukung bahwa saya bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk membantu anak ini. Jadi saya merasa optimis bahwa anak ini bisa memperbaiki kelakuannya. Apalagi kalau saya ngomong ke orang barangkali ada ketakutan sendiri. Kenapa? Karena kan metode ini termasuk yang baru kan, Bu. Nah, karena kita berdua pernah mengikuti pelatihan, jadi saya merasa ada teman yang tahu lah cara-cara melakukan segitiga restitusi itu, Bu. Iya, baik. Dalam melakukan rencana nanti, siapa nih yang akan membantu Ibu? Orang tuanya. Orang tuanya. Iya, karena apa? Setelah si Dikinya ini berkomitmen kan, yang paling sulitnya itu kan bagian dia melakukan komitmennya. Jadi barangkali saya akan menelpon ibunya. Nah, alias saya ada punya nomor teleponnya kan. Saya akan menelpon ibunya untuk membantu mengawasi Diki di barak. Setidaknya dia menemani anaknya itu 2 bulan lah, supaya anaknya itu terbiasa karena ada mamahnya kan di rumah, dia biasa akhirnya mulai rajin di sekolah. Kalau di sekolah itu barangkali saya minta bantuan dengan guru BK. Barangkali guru BK ini kan dia mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi barangkali ada kondisi psikologis apa yang membuat Diki ini malas ke sekolah. Jadi di barak ada orang tuanya, di sekolah ada guru BK. Barangkali nanti Diki masuk ke pengawasan guru BK saja, selain dengan saya. Jadi saya tidak merasa sendiri dalam mengatasi anak ini. Itu, Bu. Betul, Bu, luar biasa. Jadi Ibu nanti akan bekerja sama dengan Diki, dengan orang tuanya dan guru BK, kolaborasi. Baik. Selanjutnya nih, Bu, apa yang Bu Tatar sekarang rasakan setelah panjang pembicaraan kita? Saya merasa senang sih, Bu. Seperti saya katakan tadi kan, kalau saya menceritakan metode ini dengan guru yang lain, ada kemungkinan mereka bingung. Betul. Apa itu segitiga restitusi? Kalau Bu ini kan sudah tahu, jadi sudah tahu bahwa segitiga restitusi itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri siswa kita dari dalam diri mereka sendiri. Itu, Bu. Jadi saya merasa lega, merasa menemukan teman yang bisa sebagai pendukung. Apalagi untuk metode yang baru kan kita perlu dukungan itu, Bu. Jadi Bu Tatar nih merasa lega, merasa senang, dan tentunya merasa didukung karena kita sama-sama ilmunya. Luar biasa, ya. Baik Bu Tatar, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin nanti saya akan tetap kita berdua berbincang-bincang melihat perkembangan si Diki. Apalagi barangkali nanti saya dalam menyusun kerangka brainstormingnya itu barangkali saya minta pendapat Ibu ya. Barangkali nanti isinya malah maunya kita memperbaiki malah menghakimi isi pertanyaannya nanti ya. Kita minta tolong
Tentu saja saya akan dengan tangan terbuka membantu. Baik Bu, saya jadi nggak sabar nih. Gimana kalau minggu depan kita ketemuan lagi untuk membicarakan perkembangan pembicaraan kita hari ini? Oh bisa, kan 2 hari lagi kan saya panggil Diki. Ya. Nah, kemudian kan kita hari Sabtu Minggu kan libur sudah. Oke. Senin bisa Bu. Baik. Iya. Terima kasih Ibu. Senang sekali, saya senang sekali karena semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu, untuk saya juga, Dan untuk siswa kita. dan untuk siswa kita. Ya. Luar biasa. Baik, saya tutup Bu. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Ibu Wiwi dan Ibu Tatar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wiwi. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu pelaksanaan coaching tadi. Sebenarnya secara garis besar sudah mengikuti alur Tirta. Ada pada saat coaching tadi sudah tampak semua di checklist saya juga semuanya sudah tercentang dari mulai tujuan, kemudian coaching sudah tampak di awal percakapan juga, kemudian identifikasi juga sudah tampak tadi saya lihat, kemudian rencana aksinya, kemudian juga yang terakhir tadi tanggung jawabnya juga sudah tampak. Luar biasa, untuk alur Tirtanya semuanya sudah tercapai. Yang kedua, tadi di awal mengemukakan ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif. Tadi juga sudah pertanyaan berbobot juga ada, tampak sekali bahwa Bu Wiwi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang mengarahkan coachee-nya menemukan solusi atau potensi dalam diri dan juga memecahkan permasalahannya. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan buat Bu Wiwi setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang mungkin menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Wiwi capai nanti, atau yang ingin Ibu Wiwi inginkan. Baik, ada beberapa indikator Bu yang tampak. Tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya merupakan pertanyaan berbobot yang dimana dari pertanyaan itu Bu Tatar bisa terarah gitu sehingga menemukan solusi dari permasalahannya, solusi yang muncul dari diri Bu Tatar sendiri. Kemudian Ibu Tatar juga bisa memunculkan ide-ide yang menjadi perbaikan kompetensi ke depannya, di mana Ibu Tatar tadi untuk mengatasi permasalahan siswanya, beliau sudah bisa menemukan strategi restitusi yang memang kita tahu strategi restitusi itu memang hal yang efektif untuk mengatasi siswa yang melanggar disiplin begitu. Dan itu adalah solusi yang baik ya, karena itu bukan menghakimi atau menghukum, juga bukan berbentuk penghargaan untuk siswa, tetapi memunculkan pemecahan masalah dari diri siswa sendiri. Itu merupakan ide yang cemerlang, itu luar biasa. Oke, luar biasa sekali Bu Wiwi. Kemudian tadi kan setelah melakukan coaching, Bu Wiwi sudah mengetahui bagaimana perasaan menjadi coach ya. Tadi saya sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai seorang coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching ke depannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan saja Bu Wiwi lakukan? Ya, terima kasih Bu. Berdasarkan praktik coaching yang sudah kita lakukan hari ini, saya tadi mencoba mempraktikkan ya Bu, mengoptimalkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepannya saya ingin terus latihan mengembangkan kemampuan coaching ini. Saya juga ingin lebih mapan lagi untuk memberikan kehadiran penuh serta sebagai pendengar aktif, karena tentunya apabila hanya satu saja kompetensi yang kita lakukan, kita ahli begitu, tentunya tidak selaras. Perlu ketiga-tiganya, karena ketiga-tiga ini adalah kompetensi inti dalam coaching. Saya ingin kedepannya nanti lebih spesifik dalam memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif serta
mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, terakhir saya juga ingin menyampaikan terima kasih. Ini sudah waktunya juga kita cukupkan. Saya mengucapkan selamat pada Ibu Wiwi selaku coach dan juga Bu Tatar selaku coachi. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Hari ini saya bertindak sebagai pengamat. Saya Wiwi Pujiastuti sebagai coaching. Dan saya Ibu Mariani selaku coach. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Mariani selaku coach. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi seorang coach. Hari ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan, Bu? Terima kasih. Sebagai seorang coach. Analisa, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun dalam hal ini hanya satu yang ingin saya tekankan dan saya prioritaskan yang yaitu mendengarkan secara aktif. Iya, baik Ibu, saya mencatat ya Bu ya. Nah, jadi berkenaan tadi ya Bu, selain kompetensi yang ingin dikembangkan, saya juga ada rubrik yang ingin saya nilai, yaitu bahwa kompetensi coaching hari ini ialah harus sesuai dengan alur tirta. Di mana ada 4 ya alur tirtanya ya. Pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, semoga kegiatan coaching pada siang hari ini dapat memenuhi semua kompetensi tersebut ya, Bu Mariani. Iya, siap Bu Analisa. Baik, mungkin bisa dimulai ya. Selamat pagi Bu Wiwi, apa kabar? Bagaimana keadaannya hari ini? Selamat pagi juga Bu. Kabar saya ini sebenarnya baik Bu, tapi ada yang menyesak di hati. Saya ini pengen ngobrol sama Bu Marni. Oke, terima kasih Bu Wiwi sudah datang ke sini. Kita akan lakukan coaching selama kurang lebih 20 menit. Baik, untuk memulai pembicaraan kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa tujuan yang ingin Ibu dapat di akhir pembicaraan kita? Saya punya masalah Bu. Jadi maksud saya, tujuan saya menemui Ibu ini adalah saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Saya ingin dapat pencerahan Bu, karena saat ini nih pikiran saya itu sumpek penuh dengan beban. Jadi saya tuh kepengen dapat pemecahan dari permasalahan saya ini Bu. Kalau boleh tahu Bu Wiwi, apa yang menjadi kendala yang sedang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu Mar, saat ini saya seperti Ibu Mar juga, kita bekerja sebagai seorang guru. Saya ngajar sudah 13 kelas. Ditambah lagi saya menjadi ketua MGMP. Dan tugas-tugas guru yang lain. Itu di sekolah Bu. Di masyarakat, saya juga aktif di kegiatan kemasyarakatan. Saya jadi ketua pengajian Bu, di santri-santri tempat anak saya belajar ngaji itu saya ketua pengajiannya. Lalu yang paling mengganjal ini Bu ya, saya punya anak kecil-kecil Bu. Saya punya 3 anak, yang satu tuh SD, yang satu nih TK, yang satunya lagi belum TK. Saya tuh gimana ya Bu, kebanyakan aktivitas deh Bu. Kebanyakan aktivitas sehingga kadang-kadang ada yang tidak balance. Kadang-kadang sesuatu
mendadak tetap harus dikerjakan, sehingga hal yang sudah sebenarnya saya rencanakan, misalnya nih saya ini janjian nih sama anak saya mau keluar ngajak main, tiba-tiba ada pekerjaan nih Bu, anak saya tersisihkan, atau tiba-tiba ada pekerjaan lagi di MGMP dengan waktu yang bukan pekerjaan satu hanya pertemuan saja, mungkin ada kegiatan, karena kan ketua Bu ya, kita yang merencanakan, kita dengan tim, tetapi sebagai ketua kan tetap kita yang harus diutamakan walaupun kita di dalam tim, sehingga nanti yang mengajar tersisihkan. Ada saja biasanya hal-hal yang mendadak itu loh Bu, yang bikin pekerjaan saya itu menjadi tidak terkontrol. Ada yang bisa diselesaikan dan ada yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Yang paling saya miris itu ya Bu, saat saya di depan laptop nih lagi kerja gitu Bu ya, anak saya datang, mah ajarin. Saya ngajarin anak orang, anak saya sendiri nggak sempat saya ngajarin, itu saya sedih Bu. Gimana sih Bu, kita yang namanya perempuan ya Bu ya, masyarakat, tugas sebagai guru, peran kita sebagai ibu, peran di rumah tangga, pekerjaan di rumah kita dengan suami, dan kesejahteraan saya sendiri Bu seringkali terabaikan. Saya terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan, padahal di dalam hati saya tuh Bu, saya tuh butuh istirahat. Saya tuh kalau misalnya ngajar, menikmati saatnya mengajar. Dalam kegiatan bisa menikmati kegiatan saya di masyarakat tanpa ada beban-beban lain. Gimana ya Bu saya ini, ibu gimana Bu ini saya, ibu pernah nggak ngalamin saya kayak posisi seperti saya ini Bu? Makanya Bu Wiwi, sebenarnya semua seorang ibu ya itu memang posisinya luar biasa. Nah kalau idealnya situasi yang diinginkan oleh Bu Wiwi sendiri itu seperti apa sebenarnya? Idealnya Bu, saya ingin semua kegiatan saya itu berjalan dengan selaras dan harmonis. Kegiatan sebagai guru, tugas kewajiban saya di sekolah bisa berjalan dengan baik. Saya sebagai ketua MGMP bisa dilaksanakan dengan baik, karena kan kita membina teman-teman ya. Di masyarakat saya diberikan kepercayaan juga bisa berjalan dengan baik. Di rumah ini anak-anak, suami, dan kebahagiaan saya sendiri juga bisa tercapai. Jadi saya ingin semua itu balance gitu. Selaras. Yang diharapkan seperti itu Bu ya. Tapi kalau menurut Bu Wiwi, apakah ada solusinya dari permasalahan ini? Solusinya, jadi permasalahan saya itu kan tadi saya cerita ya Bu ya. Sebenarnya itu kayaknya tuh di waktu deh Bu. Pada waktu A saya harus mengerjakan yang B dan C. Sepertinya tuh kalau bahasa kerennya tuh manajemen waktu apa ya? Iya, manajemen waktu. Manajemen waktu agar bisa selaras ya Bu ya. Kalau memang manajemen waktu, berarti saya harus mengelola waktu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Mungkin salah satunya dengan membuat jadwal setiap kegiatan apa yang ingin dilakukan, terstruktur. Mungkin dengan manajemen waktu mungkin akan lebih baik ke depannya. Baik. Oh iya ya Bu ya. Mungkin sehabis sholat subuh masih tenang ya Bu ya. Keluarkan buku kecil, buat jadwal harian. Jadwal harian, nih pagi ini saya ngajar nih dari jam 1 sampai jam 3. Nah, kayak hari ini ya Bu ya, kita berkegiatan, nanti jam 3:30 kita ada kegiatan guru penggerak meet ya Bu. Nah, berarti itu saya ada waktu di situ, saya bisa dengan anak-anak. Dengan anak-anak mungkin saya ajak makan begitu ya. Itu saya rencanakan tuh agar tidak tabrakan. Kalau nggak direncanakan mungkin nanti yang anak saya ini terabaikan. Jadi dibuat rencana detail begitu, nanti malamnya saya ajak lagi anak saya setelah kita berkegiatan meeting, lalu nanti saya ajak lagi anak saya
untuk sholat berjamaah taraweh, Iya. taraweh begitu, lalu tidur cepat agar besok paginya fresh lagi, buat lagi rencana. Iya, Dan saya harus kayaknya solusinya nih Bu, harus komitmen deh Iya, sama komitmen. catatan itu, harus komitmen. Komitmen dengan manajemen waktu yang sudah dibuat. Iya ya, saya nggak kepikiran ya. Selama ini nih kalau bahasanya kita tuh apa sih Bu, nyanyuk. Kebanyakan jadi penuh. Iya ya, kalau dibuat rinciannya lah Bu, misalnya ada yang bentrok, kita bisa prioritas Iya, ya. Kita betul bisa sekali. prioritas ataupun diganti prioritas itu, bisa diatur gitu ya. Iya. Jadi saya nggak kepikiran Bu. Mungkin bisa menjadi salah satu Iya. strategi Bu ya. Iya, saya baru kepikiran, oh tercerahkan ini saya setelah Iya. cerita ini. Oke, mungkin Iya. setelah apa yang sudah dibuat dengan komitmen yang sudah Ibu masukkan nanti di agenda kegiatan harian Ibu di rumah ataupun di sekolah nantinya, mungkin apa yang bisa Ibu lakukan nanti dan kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Yang saya akan lakukan dan kapan akan dimulai. Untuk kapan akan dimulai ini Bu, saya sudah nggak sabar, karena ini kayaknya saya lagi fresh banget. Ini benar-benar suatu pencerahan, tidak akan lama setelah bercerita ini saya akan ada punya buku kecil, saya akan mulai langsung nih sekarang sama Ibu. Nanti saya setelah ini rincian kegiatan saya akan saya mulai planning kegiatan. Untuk itu tadi saya akan membuat susunan daftar kegiatan secara rinci dan akan saya lakukan mulai dari hari ini juga. Saya sangat bersemangat ini, saya Luar biasa. rasanya tuh iya. Oke. Kalau saya ini baru sadar Bu, selama ini jalan aja gitu loh. Iya. Oh ada ini, oh ada itu, oh ini, oh itu. Nanti hari Sabtu ada arisan, besok nih Bu ya ada pengantenan, ada undangan, banyak sekali yang ini kan. Yang harus Nah, diam, ya. jadi saya harus membagi waktu nanti. Luar biasa Bu Wiwi. Saya kan juga butuh ini Iya, Bu, betul, relax. betul, relax. Betul, Iya. refresh kan untuk lebih mencerahkan pikiran kita. Dirancang nanti Betul waktunya. sekali. Jadi buat catatan kecil yang sudah dilaksanakan di centeng kan, supaya nanti apa yang sudah kita rencanakan itu bisa kita jadikan sebuah komitmen, kita jalankan agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Bu Wiwi luar biasa sekali dengan apa yang sudah Ibu Wiwi ceritakan, dengan pengalaman Ibu, dengan padatnya kegiatan Ibu, dengan tanggung jawab yang luar biasa yang Ibu emban. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa kita jadikan sebuah solusi nanti ke depannya. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, sebenarnya hal apa saja Bu yang sudah Ibu dapatkan hari ini setelah kita sharing tadi? saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Bu Mariani. Saya ini benar-benar mendapatkan pencerahan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mendapatkan pemecahan dan saya mendapatkan tekad. Jadi kayak motivasi diri untuk benar-benar berkomitmen menjalankan. Satu, buat perencanaannya itu harus datang dari diri saya sendiri dan komitmen menjalankannya. Karena ini sudah kebanyakan ini Bu, saya sering kali merasa rinciannya tuh nggak pas. Jadi pas ngobrol ini luar biasa seperti itu. Oke. Nanti ketika Ibu sudah melakukan komitmen dan melaksanakannya dari apa yang sudah Ibu rencanakan ini, mungkin siapa saja yang dapat membantu Ibu nanti ketika tujuan ini bisa tercapai? Baik, terima kasih Bu. Iya ya Bu, saya harus memikirkan siapa saja yang bisa membantu saya di dalam rencana. Jadi dalam rencana itu nanti saya akan, yang pasti ya Bu ya, kalau di sekolah saya kan punya bestie nih, yang ya teman Bisa diajak akrab sharing. gitu ya. Nanti mungkin Bu Wahidah kalau di sekolah. Kalau untuk kegiatan MGMP mungkin tim ya Bu, Iya. yang jadi pengurus inti. Kalau di rumah tentunya suami deh, Betul. tempat bekerja sama nih, yang bisa bantu saya nih. Saya ini butuh kolaborasi, Iya, betul Bu Wiwi. kerja sama ya. Oke, ini salah satu solusi yang luar biasa yang sudah Ibu sampaikan. Harus ada beberapa relasi yang perlu kita jadikan teman agar bisa sharing dalam setiap permasalahan yang ada. Kemudian dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, apa yang sudah Ibu Wiwi rasakan?
Luar biasa Bu, saya merasa lega. Gunung apa sih di pundak? Beban di pundak, bukan gunung di pundak. Beban di pundak tuh rasanya udah lega. Saya merasa menemukan solusi dari diri sendiri. Saya merasa unek-unek yang tadi itu menggumpal rasanya sudah hanyut. Hanyut terbawa arah dari Ibu mengarahkan saya itu. Terarah, mengalir sehingga terciptalah konsep-konsep dan saya merasa senang sekali Bu. Saya merasa senang, saya bersyukur dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Mar. Sama-sama Bu Wiwi, saya juga terima kasih. Kita sama-sama belajar dalam hal ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi nanti dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan saya juga mau undur diri sebentar Bu Wiwi, karena ada pertemuan lagi dengan teman-teman di ruang rapat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu Wiwi berikan, atas sharing yang sudah diberikan juga pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang Bu Wiwi. Terima kasih Bu Mar. Sama-sama. Baik, demikian tadi ya praktek coaching yang telah dilakukan Ibu Mariani dan Ibu Wiwi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Ibu Mariani, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu pelaksanaan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak, semuanya sudah terchecklist, sudah tercentang dari mulai tujuan coachingnya sudah tampak di awal tadi percakapan ya, lalu identifikasi sudah tampak juga, terus rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirta semuanya mungkin sudah tercapai ya Bu Mariani dan Ibu Wiwi. Nah, yang kedua, tadi di awal Ibu Mariani sudah mengemukakan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya, Ibu. Nah, jadi untuk mendengarkan aktifnya saya rasa juga sudah tampak sekali bahwa Ibu Mariani sebagai coach sudah memang sangat aktif, mendengarkan aktif sekali terhadap curhatan yang disampaikan oleh Bu Wiwi. Nah, mungkin saya akan bertanya sedikit kepada Ibu Mariani setelah melakukan coaching tadi Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Indikator ketercapaian dalam pengembangan ini yang pertama tadi adalah tujuan yang sudah diberikan, kemudian juga ada identifikasi masalah tadi, kemudian rencana aksinya, juga tanggung jawab sudah tersampaikan secara keseluruhan terhadap Bu Wiwi selaku coaching. Mungkin itu ya Bu ya, sudah indikatornya mungkin sudah terjawab gitu ya Bu, sudah mulai tampak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tadi kan sudah melaksanakan coaching ya Bu ya, sudah tahu perasaannya bagaimana menjadi coach, dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensi sebagai seorang coach. Dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan aktif. Nah, untuk coaching ke depannya Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait coaching ini Bu? Dari 3 kompetensi yang ada, salah satunya adalah mendengarkan aktif. Ini menurut saya luar biasa karena dari mendengarkan aktif ini saya bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya coaching, yaitu Bu Wiwi tadi, sehingga permasalahan yang ada itu bisa terkeluarkan, bisa tercurahkan, sehingga secara tidak langsung dengan sharing bisa sedikit melepaskan beban yang ada di tanggung jawab Bu Wiwi, seperti itu. Berarti nanti ke depannya Ibu akan mengembangkan lagi kompetensi untuk mendengarkan aktifnya Ibu ya, lebih dalam lagi mungkin ya Bu ya, kemampuan itu. Nah, jadi dari hasil kegiatan coaching pada hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu sebagai coachnya sudah mampu membantu Ibu Wiwi menemukan solusinya dari permasalahan, bagaimana menyeimbangkan antara peran sebagai seorang guru, sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu, dan sebagai istri ya.
Jadi Ibu, dari solusi yang muncul dari kegiatan coaching tadi bahwa Ibu Wiwi akan berkomitmen untuk bagaimana bisa manajemen waktu dengan baik dan berusaha untuk melaksanakan komitmen yang sudah dibuat sendiri. Dan mungkin ada beberapa yang terlibat ya Bu ya, bestinya. Di sini yang besti itu mungkin rekan sejawat ya. Nah, mungkin untuk di lingkungan sekolah ada rekan-rekan sejawat yang akan membantu Ibu Wiwi dalam berkomitmen. Nah, untuk di rumah tadi saya sudah juga menyimak bahwa di rumah akan yang terlibat mungkin adalah suami ya Bu ya. Mungkin karena suami adalah partner kita, salah satu partner yang siap menerima keluh kesah kita lah, sehingga antara peran kita sebagai istri, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat bisa berjalan dengan seimbang. Nah, baik Ibu Mariani dan Ibu Wiwi, saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas kegiatan coaching yang hari ini kita lakukan, karena mungkin waktunya sudah cukup ya, saya rasa ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di kegiatan coaching selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.